Kembali lagi kita akan belajar di tema 7. Masih ingat tema 7 berjudul apa? Perkembangan teknologi. Tetapi untuk kali ini kita akan belajar tentang subtema 3. Ada yang masih ingat judul pada subtema 3 apa? Ya, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sekarang kita akan lihat, pernah atau tidak kalian melakukan komunikasi? Tentu saja pernah. Dengan siapa? Kapan? Dan apa yang kalian lakukan atau bicarakan? Sebetulnya, kalian tahu tidak sih, apa itu komunikasi? Komunikasi sendiri memiliki arti adanya suatu percakapan antara satu orang dengan orang lain, atau bisa disebut sebagai pembicara dengan lawan bicara. Lalu, apa ya tujuannya? Mari kita akan pelajari untuk hari ini. Jenis-jenis alat komunikasi. Tentu kalian akan mengenal tentang jenis-jenisnya. Ada berapa ya jenis-jenis alat komunikasi? Ada yang sudah bisa menebak ada berapa jumlahnya? Betul, ada 2 jenis-jenis alat komunikasi. Yang pertama adalah tradisional dan yang kedua adalah modern. Kita akan mengetahui apa saja contoh pada jenis-jenis alat komunikasi tersebut. Alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Di situ kalian bisa melihat ada kentongan, daun lontar, telepon, dan koran. Untuk kentongan sendiri, Budiana akan tunjukkan. Nah, seperti ini contohnya. Kentongan yang terbuat dari bahan bambu yang memiliki suara nyaring dan cara penggunaannya adalah dengan cara diberi ketukan atau dipukul sehingga menghasilkan sebuah bunyi. Bahannya adalah dengan bambu yang sama halnya seperti pada kulintang, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Berikutnya, daun lontar. Nah, daun lontar ini digunakan pada zaman dahulu sebagai alat untuk menulis surat, atau juga bisa digunakan untuk menggambar, media dalam menggambar. Karena zaman dahulu untuk mendapatkan sebuah kertas itu masih sulit atau bahkan belum ada. Lanjut, kita akan melihat pada alat komunikasi modern. Ada telepon dan koran. Mungkin dari 2 alat komunikasi modern ini sudah pernah kalian jumpai atau bahkan kalian miliki. Kemudian kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional. Kita ingat kembali bahwa tadi sudah ada 2 contoh. Yang pertama ada kentongan dan yang kedua adalah daun lontar. Kita akan mengenal bagaimana dengan definisinya atau pengertian dari alat komunikasi tradisional. Jenis alat komunikasi yang menggunakan teknologi tanpa menggunakan daya listrik atau jaringan, yang lebih mengutamakan sumber daya hidup, suara, hewan, dan lain sebagainya. Suara yang dimaksudkan di sini adalah sama halnya seperti pada kentongan tadi, menghasilkan suatu bunyi sehingga mampu untuk mengumpulkan banyak warga untuk berkumpul mengadakan suatu pertemuan atau hal atau kegiatan yang lain. Kemudian dengan memanfaatkan sumber daya hewan. Bagaimana atau apa hewan apa yang digunakan? Hewan yang digunakan adalah hewan burung merpati. Mengapa? Karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya tukang pos,
sehingga memanfaatkan hewan atau burung merpati sebagai perantara dalam memberikan surat. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian dan kelebihannya, kita akan melihat pada kekurangannya. Kekurangan pada alat komunikasi tradisional adalah untuk mendapatkan jawaban atau balasan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti pada hewan yang tadi burung merpati, kita tahu bahwa menggunakan hewan atau perantara burung merpati itu sangatlah lama untuk mendapatkan balasannya. Sehingga itulah kekurangan pada alat komunikasi tradisional. Dan kita lihat pada contohnya, yaitu kentongan, daun lontar, lonceng, dan gong. Berikutnya kita akan belajar atau kita akan melihat pada alat komunikasi modern. Alat penghubung informasi dari dua orang atau lebih yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga zaman itu sudah modern, sehingga mampu menghasilkan yang namanya perkembangan teknologi. Nah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, sehingga memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah dapat memberikan balasan atau jawaban pesan dengan cepat dan efisien dalam waktu. Karena zamannya sudah modern, sudah menggunakan teknologi, maka efisien dalam waktu. Tidak dibandingkan seperti yang alat komunikasi yang tradisional membutuhkan waktu yang lama. Untuk yang di modern ini kelebihannya adalah lebih cepat. Tetapi kita juga bisa melihat kekurangannya. Kekurangannya adalah terbatasi oleh jaringan atau sinyal. Jika di suatu desa atau daerah pedalaman, ya, kalau memiliki jaringan atau sinyal yang rendah, otomatis mendapatkan balasannya juga dengan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang kita akan lihat pada contohnya. Contohnya berupa telepon, televisi, komputer atau laptop, mikrofon, LCD proyektor, dan lain sebagainya. Jadi, menurut kalian lebih menyukai alat komunikasi tradisional atau modern? Baik, berikutnya kita akan melihat ada sebuah gambar. Ya, kita lihat di gambar tersebut ada dua macam kegiatan. Kita lihat kegiatan pertama, seorang laki-laki yang menggunakan alat komunikasi tradisional, betul, yang berupa apa tadi anak-anak namanya? Kentongan. Nah, alat kentongan ini digunakan atau cara menggunakannya dengan cara memberikan pukulan atau ketukan kepada kentongan tersebut. Nah, kita lihat pada gambar yang kedua. Seorang anak laki-laki menggunakan alat komunikasi modern. Nah, yaitu telepon genggam atau handphone. Kedua gambar tersebut sama-sama menggunakan alat komunikasi, tetapi berbeda dalam jenisnya. Selanjutnya kita akan melihat sebuah teks. Mari kita membaca bersama-sama. Kita dapat melakukan komunikasi dengan berbagai alat. Alat komunikasi yang dapat kita gunakan ada bermacam-macam. Alat komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dahulu, manusia berkomunikasi dengan alat sederhana. Sekarang, kita dapat berkomunikasi dengan alat yang canggih. Pada zaman dahulu, alat komunikasi masih tradisional. Mula-mula, alat komunikasi berupa daun lontar dan prasasti. Kemudian, masyarakat menggunakan keuntungan beduk dan gong untuk berkomunikasi. Suara kentongan, beduk, dan gong dapat didengar dari jarak jauh. Hingga kini, masyarakat di beberapa daerah
menggunakan cara tersebut untuk memberikan informasi. Pada zaman sekarang, alat komunikasi sudah modern. Seiring perkembangan zaman, masyarakat berkomunikasi dengan telepon kabel, radio, dan televisi. Saat ini, masyarakat terbiasa berkomunikasi dengan telepon genggam atau ponsel. Nah, dari teks tersebut dapat kita temukan ada berapa paragraf? Ada berapa? Ya, ada 3 paragraf. 1, 2, dan 3. Sekarang kita perhatikan kembali di bagian paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, alat komunikasi tradisional berupa daun lontar dan prasasti. Daun lontar yang tadi sudah kita lihat bersama. Kemudian prasasti. Prasasti merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang memanfaatkan dengan bahan dasar yaitu batu. Di mana prasasti biasanya dapat ditulis memberikan informasi berupa tulisan. Kemudian ada kentongan, beduk, dan gong. Nah, dari kentongan, beduk, dan gong dapat menghasilkan bunyi atau suara sehingga dapat didengar dari jarak jauh. Nah, semakin kencang suaranya menandakan bahwa adanya suatu bahaya atau bencana. Dan di Indonesia masih ada beberapa daerah yang menggunakan alat komunikasi tersebut. Nah, sekarang kita beralih untuk di paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga, kita sudah menemukan ada berbagai jenis alat komunikasi modern, yaitu telepon kabel, radio, televisi, telepon genggam, atau ponsel. Nah, mungkin dari antara kalian ada yang memilikinya, atau ada yang pernah menggunakannya. Nah, berikutnya adalah kita akan bersama-sama menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Masih ingat bagaimana cara menemukan kalimat utama? Kalimat utama biasanya dapat ditemukan pada awal kalimat. Sekarang kita akan menemukan secara bersama-sama. Kita lihat terlebih dahulu untuk di paragraf yang pertama, Nak. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah betul, kita dapat melakukan komunikasi dengan berbagai alat. Bagus, sekarang kita ke paragraf yang kedua. Kalimat utamanya adalah pada zaman dahulu, alat komunikasi masih tradisional. Dan di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah ya, pada zaman sekarang, alat komunikasi sudah modern. Wah, hebat ternyata anak-anak masih ingat untuk menemukan kalimat utama. Selanjutnya, kita akan belajar atau kita akan mengenal tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok biasanya dapat ditemukan pada inti atau kesimpulan pada kalimat utama. Tadi kita sudah menemukan kalimat utama secara bersama-sama, maka kita temukan juga gagasan pokoknya. Kita lihat dulu di paragraf yang pertama. Kita dapat melakukan komunikasi dengan berbagai alat. Maka gagasan pokoknya adalah komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai alat. Jadi kita mengambil dari kalimat utama pada paragraf yang pertama, tetapi kita ambil hanya poinnya atau inti pada kalimat utama.
Sekarang kita lihat pada paragraf yang kedua. Pada zaman dahulu, alat komunikasi masih tradisional. Maka gagasan pokoknya adalah alat komunikasi tradisional. Sekarang kita lihat pada kalimat utama paragraf ketiga. Pada zaman sekarang, alat komunikasi sudah modern. Maka gagasan pokoknya adalah alat komunikasi modern. Mudah bukan dalam menemukan gagasan pokok dan kalimat utama? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Selanjutnya, kita akan melihat sebuah gambar dengan 6 anak-anak yang memakai pakaian adat yang berbeda-beda. Coba kalian lihat. Dan di bagian bawahnya, di situ ada tulisan menghadapi keragaman budaya di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki budaya yang beragam. Agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Lalu, semboyan apa yang tepat menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah budaya yang beragam? Masih ingat tidak apa semboyannya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan kira-kira Pancasila. Sila keberapa yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah beragam akan budaya, suku, dan agama? Ya, betul. Sila Pancasila yang ketiga. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Dan bagaimana caranya menghadapi keragaman budaya di Indonesia? Dengan cara menghargai budaya satu dengan budaya yang lain, dengan tidak memaksakan kehendak kita, dan saling menghargai atau menghormati. Baik, berikutnya. Sekarang kita akan melihat ada 4 gambar yang menunjukkan jenis alat komunikasi modern. Ada telepon kabel, telepon genggam atau ponsel, komputer, dan tablet. Keempat benda atau barang tersebut, kita tetap harus bijaksana dalam menggunakan alat komunikasi. Apa yang terjadi jika kita tidak bijaksana dalam menggunakan 4 atau beberapa jenis alat komunikasi yang ada? Maka akan muncul yang namanya hal negatif. Hal negatifnya bisa berupa munculnya pertengkaran, atau bisa juga disebut sebagai munculnya perselisihan. Maka sehingga kita harus bijaksana. Jika kita bijaksana, maka kita akan mendapatkan hal yang positif. Hal positifnya tentang kita bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Sebetulnya, alat komunikasi itu bisa memiliki hal yang positif dan hal yang negatif. Tetapi tergantung bagaimana kita sebagai pengguna dalam memakai atau menggunakannya. Kita mau bawa ke yang negatif atau ke hal yang positif. Tapi Bapak Ibu, guru berharap bahwa anak-anak bisa bijaksana dalam menggunakan alat komunikasi untuk hal yang positif. Nah, sekarang kita lihat. Ada 2 orang anak yang menggunakan alat komunikasi modern, yaitu telepon genggam atau handphone. Nah, karena mereka lahir di zaman yang sudah modern, otomatis sama halnya seperti kalian yang sudah fasih atau sudah bisa menggunakan kecanggihan alat komunikasi. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan contohnya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan aplikasi ini. Ya, betul, aplikasi WhatsApp.
Dahulu belum ada yang namanya WhatsApp. Jadi kita masih menggunakan yang namanya SMS. Tetapi karena ada perkembangan zaman, di era yang modern dan teknologi dengan memanfaatkan jaringan atau internet sehingga munculnya beberapa aplikasi. Salah satunya yaitu WhatsApp. Ternyata WhatsApp ini juga sama halnya dengan SMS atau pesan singkat. Tetapi ini juga bisa digunakan untuk menelepon atau video call. Nah, mungkin dari antara kalian sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi dengan keluarga kalian. Nah, kita lihat. Ada pesan dari Cici. Nah, bagaimana jika kita membantu Pak Sabar yang sedang sakit? Kita iuran Rp5.000 per anak. Aku setuju dengan idemu Cici, tapi kita perlu berdiskusi dengan teman yang lain. Uang jajan setiap anak kan berbeda-beda. Benar juga. Besok kita diskusikan dengan teman-teman di kelas yuk. Ayo. Nah, termasuk dapat kita simpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi mampu memberikan kemudahan kepada pengguna atau kepada masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kita bisa lihat apa pendapatmu berdasarkan gambar atau peristiwa tersebut. Hal yang positif dan hal yang negatif. Untuk hal yang positif, kita bisa menerima perbedaan. Kita pun juga bisa memperkaya wawasan. Dan juga bisa untuk berbagi informasi. Nah, Cici dengan temannya bisa saling berbagi informasi bahwa akan membantu Pak Sabar yang sedang sakit. Lalu, dengan hal yang negatif, jika kita tidak bisa mengontrol dalam percakapan, maka bisa memunculkan suatu pertengkaran dan juga bisa merasa yang paling benar atau munculnya sifat egois dan memaksakan pendapat. Nah, sekian untuk hari ini anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati.